Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Hanuniasan. Saya dari Prodi PGSD dengan nomor induk mahasiswa 0501201005. Saya dari kelompok 4. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah psikologi peserta didik, yaitu Bapak dosen Diki Surahman SPDI MPDI, yang telah memperkenankan kami untuk mempresentasikan materi kami, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak materi kami. Di sini kami akan membawakan materi tentang permasalahan dan penanganan masalah penyesuaian diri peserta didik usia sekolah menengah. Di sini saya akan membawakan materi tentang implikasi prosesnya penyesuaian diri. Pada dasarnya, pembentukan penyesuaian diri melibatkan individu dengan lingkungannya. Di antaranya adalah lingkungan keluarga. Rasa dekat dengan keluarga adalah salah satu kebutuhan pokok bagi perkembangan jiwa secara individu. Yang kedua yaitu lingkungan teman sebayanya. Suatu hal yang sulit bagi remaja untuk menjauh adalah dari temannya. Individu mencurahkan kepada teman-temannya yang tersimpan dalam hatinya dari angan-angan, pemikiran, dan perasaan. Ia akan menempatkan kepada mereka secara bebas tentang rencana. Yang kedua yaitu lingkungan teman sebayanya. Suatu hal yang sulit bagi remaja untuk menjauh adalah temannya. Individu mencurahkan kepada teman-temannya apa yang tersimpan dalam hatinya dari angan-angan, pemikiran, dan perasaan. Dia akan mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya secara bebas tentang rencana, cita-cita, dan dorongan-dorongannya. Demikian pengertian yang diterima dari teman-temannya akan membantu dirinya untuk menerima terhadap keadaan dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu lingkungan sekolah. Pendidikan modern menurut guru atau pendidik untuk mengamati perkembangan individu dan mampu menyusun sistem pendidikan sesuai dengan perkembangan tersebut. Dalam pengertian ini berarti proses pendidikan merupakan penyesuaian antara individu dengan nilai-nilai yang diharuskan oleh lingkungan menurut kepentingan perkembangan dan spiritual individu. Keberhasilan proses ini sangat bergantung dengan cara kerja dan metode yang digunakan oleh pendidik dalam penyesuaian tersebut. Mungkin penjelasan saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, dan penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Vidya Ismia Aulia dari Prodi PGSD semester 2 dengan nomor NIM 0501201001. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masalah penyesuaian diri pada peserta didik usia sekolah menengah. Masalah penyesuaian diri peserta didik usia sekolah menengah atau remaja. Persoalan krusial yang dihadapi peserta didik usia sekolah menengah atau remaja dalam kehidupan sehari-hari dan menghambat penyesuaian diri adalah masalah hubungan remaja dengan orang dewasa, terutama orang tua. Oleh karena itu, perkembangan penyesuaian diri remaja sangat bergantung pada sikap penolakan orang tua dan suasana psikologi dan sosial dalam kehidupan keluarga. Penolakan orang tua terhadap anaknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu orang tua merasa tidak sayang kepada anaknya karena berbagai sebab, seperti tidak menghendaki kelahiran, dan akibat dari penolakan itu adalah pura-pura tidak tahu keinginan anak atau masalah anak sebagai akibat dari kedua penolakan. Remaja tidak dapat menyesuaikan diri secara sehat, cenderung dan menghabiskan waktunya di luar rumah. Sikap orang tua yang memberikan perlindungan lebih juga tidak baik. Remaja mendapatkan perhatian dan kasih sayang secara berkelebihan dan menyebabkan ia hidup mandiri, lalu mengharapkan bantuan dan perhatian dari orang lain, berusaha menarik perhatian mereka, serta beranggapan bahwa perhatian seperti itu adalah haknya. Sikap orang tua yang otoriter dan memaksakan otoritasnya terhadap remaja juga
akan menghambat penyesuaian diri mereka. Remaja akan berani melawan atau menentang orang tuanya. Pada gilirannya, ia cenderung akan bersikap otoriter terhadap teman-temannya dan bahkan menentang otoritas orang dewasa, baik di sekolah maupun masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada karakteristik masalah peserta didik usia sekolah menengah. Masa usia sekolah menengah bertepatan dengan masa remaja. Masa remaja merupakan masa yang banyak menarik perhatian karena sifat-sifat khas dan perannya yang menentukan dalam kehidupan individu dalam masyarakat orang dewasa. Masa ini dapat diperinci lagi menjadi beberapa masa. Yang pertama yaitu ada masa pra-remaja, bisa disebut juga dengan masa remaja awal. Masa pra-remaja biasanya berlangsung hanya dalam waktu relatif singkat. Masa ini ditandai oleh sifat-sifat negatif pada si remaja, sehingga seringkali masa ini disebut masa negatif dengan gejalanya yaitu seperti tidak tenang, kurang suka bekerja, femisitik, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada masa remaja atau remaja madya. Pada masa ini mulai tumbuh dalam diri remaja dorongan untuk hidup, kebutuhan akan adanya teman yang dapat memahami dan menolongnya, teman yang dapat turut merasakan suka dan dukanya, sebagai masa mencari sesuatu yang dapat dipandang bernilai, pantas dijunjung tinggi dan dipuja-puja, sehingga masa ini disebut masa merindu puja atau masa mendewa-dewakan, yaitu sebagai masa gejala menuju keremajaan. Dan yang terakhir yaitu ada masa remaja akhir. Setelah dapat menentukan pendirian hidupnya, pada dasarnya telah tercapailah masa remaja akhir dan terpenuhilah tugas-tugas perkembangan masa remaja, yaitu menentukan pendirian hidup dan masuklah individu ke dalam masa kedewasaan. Siswa sekolah menengah pertama memiliki usia yang merupakan masa peralihan dari masa usia kanak-kanak menuju masa remaja. Perilaku yang disebabkan oleh masa peralihan ini menimbulkan berbagai keadaan di mana siswa labil dalam pengendalian emosi, keingintahuan pada hal-hal yang baru yang belum pernah ditemui sebelumnya, mengakibatkan muncul perilaku-perilaku yang mulai memunculkan karakter dirinya. Nama saya Dewi Eli Nuriani dari Prodi PGSD semester 2 dengan NIM 05012012221. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi dimensi biologis, kognitif, moral, dan psikologis. Implikasi dimensi biologis. Manusia sebagai makhluk biologis pada hakikatnya tidak berbeda dengan makhluk biotik lainnya, walaupun struktur organnya berbeda, karena struktur organ manusia lebih sempurna dibanding dengan makhluk lainnya. Kognitif moral. Pendidikan moral adalah penanaman, pengembangan, dan pembentukan akhlak yang mulia di dalam diri seorang anak. Pendidikan moral harus merupakan suatu program atau pelajaran khusus yang akan tetapi merupakan suatu dimensi dari seluruh usaha pendidikan. Tugas pendidikan adalah membantu agar mencapai tahap perkembangan moral yang tinggi atau kesempurnaan moral. Adapun aspek yang dibutuhkan dalam mencapai perkembangan moral tersebut adalah prinsip pembiasaan. Psikologis. Kehidupan anak muda bisa dibilang syarat dan emosi yang naik turun atau labil seperti permainan roller coaster. Menurut data kesehatan yang dipublikasikan oleh Children
dari 5 anak muda terbilang sering mengalami gangguan psikologis. Contohnya yaitu mulai dari depresi, kecemasan, gangguan spektrum autisme, hingga gangguan kepribadian. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.